dalam perjalanan kami kemana-mana itu kami membuat catatan 4. Ini catatan saya. 1, kedewasaan beragama. Kita tidak ingin menghakimi, ya kan? Apa mendiskreditkan, tidak ada. Kita saling belajar. Ada apa ini? Oh, ulang tahun. Oh, ada makan-makan. Makan itu saya sering sebut inilah diplomasi kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa N3 TV, ini alhamdulillah saya sedang di Semarang, ada di Wihara Putih ya. Wihara Tanah Putih. Wihara Tanah Putih. Saya alhamdulillah tadi perjalanan dari Ngawi mau ke Semarang, ada teman di sini yang mampir. Dan teman saya itu dulu adalah senior saya di kampus Yayasan Wali Songo. Dan dulu beliau sebagai ketua senat, sejak dulu beliau itu aktivis, orang yang hebat. Alhamdulillah ketemu di sini, jadi nanti saya akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Ini saya kenalkan dulu teman saya ini. Assalamualaikum Mas Taslim. Waalaikumsalam. Saya tanya undang apa ya, Mas, Kang, atau apa nanya? Oh, masuk Pak, kenapa terlalu tua ya? Jangan, yang lebih mesra itu Kang. Kang Taslim ya. Kang Taslim, kita udah lama ya nggak ketemu ya. Iya. Saya kalau soal jenengan tuh saya masih selalu ingatnya ya kumisnya itu. kumisnya itu. Trademark ya. Ya. Dulu pas kuliah saya kan ya dulu ketua senat ya. Ketua senat. Ospek. Terus lebih tepatnya ketua senat mahasiswa fakultas ya. Sehingga ketika ospek itu saya ingat betul. Ya. Berkali-kali muncul di depan mengasih pengarahan. Dan yang saya ospek semua jadi rektor. Hebat. Ini berarti yang hebat seniornya apa juniornya? Ya, dua-duanya. Kang Taslim, saya itu memang lama tidak mengikuti secara intensif dengan jenengan, tapi saya mengikuti perkembangan jenengan itu. Bagi saya itu ya cukup, saya ingin tahu itu. Ya. Akhirnya jenengan itu memasuki wilayah, kalau dulu tuh saya di MUI ya. Ya. Di Masjid Baitur Rahman dulu. Rahman. Simpang 5 itu kan. Simpang 5. Setelah itu terus jenengan ikut MUI agak lama gitu kan. Kok belakangan tuh saya lihat banyak sekali teman-temannya yang berbagai agama ini. Ini ceritanya gimana? Sampai bisa terjerumus di jalan yang benar itu bagaimana ini? Ya, saya masuk ke banyak surga sekarang. Ya Mas, Ben. Ya, walaupun sudah rektor kan terus saya panggil Mas ya. Panggilan familiar kita ya. Kita pokoknya seperti dulu lah, kita sebagai teman ya. Jadi alhamdulillah saya hari ini kebetulan di Wihara Tanah Putih Semarang. Acara apa tadi? Ini kita ada perhelatan ulang tahun Bante Catamano Mahathira. Bante Catamano Mahathira, pimpinan Wihara Tanah Putih ini yang memang alhamdulillah sudah lama, cukup lama kita kenal. Nah, benar tadi memang dulu saya banyak bergaul dengan kawan-kawan yang hanya internal Islam saja. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang kawan-kawan saya lebih meluas, mulai dari Islam ya. Islam itu ya ada NU, Muhammadiyah, LDII, macam-macam. Oh iya. Saya tadi lupa, jenengan kan sekarang kalau nggak salah ketua FKUP Jawa Tengah. Nah, maka itu mulai kapan itu? Saya kemudian dengan teman-teman itu di tahun 2019 itu kami berarti ini sudah 3 tahun jalan ya. Saya periode 2019-2024 itu diamanati kawan-kawan untuk menjadi ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah. Di kabupaten kota juga ada di Jawa Tengah ini. Nasional 35 kabupaten. Nasional memang belum ada, tetapi kawan-kawan meng-create bahwa karena belum ada FKUB pusat, maka lalu kita berkreasi untuk membentuk yang namanya asosiasi. Jadi asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama se-Indonesia.
ketua umumnya malah dari Hindu. Bapak Ida Pangelingsir Putra Sukahed, kemudian sekjennya, presiden, itu sekjennya kebetulan diamanahkan. Luar biasa. Nah ini yang menambah kawan-kawan, deretan kawan-kawan lintas agama cukup banyak. Jadi kalau saya lihat, sering saya lihat di Facebook atau apa, jadi kan bertemu dengan berbagai teman yang berlatar belakang macam-macam karena di FKB. Iya, kan kita memang memperbanyak silaturahmi ya. Jadi seperti ini kan konteksnya kita silaturahmi. Tadi semua ada, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ada semua dalam paket yang menghadiri karena diundang beliau perhelatan hari ulang tahun beliau. Nah, menurut jenengan ya, karena bagaimanapun kan perbedaan tetap ada. Ya. Bagaimana kita bisa berdialog dengan enak, kita bisa duduk bersama enak, ya. Meskipun ada perbedaan, itu kuncinya apa sih? Nah, ini yang saya kira saya perlu membocorkan Iya. Ini sebenarnya novel itu ya. Jadi kami punya skenario yang saya sebut, mohon maaf ini saya sebut restorasi beragama. Restorasi beragama maksudnya? Jadi dalam perjalanan kami kemana-mana itu kami membuat catatan 4. Ini catatan saya. 1, kedewasaan beragama. Yang kedewasaan itu butuh ilmu. Iya, kedewasaan. Artinya kalau pendalaman agamanya sendiri kurang ya sulit untuk dewasa. Iya, saya kira kedewasaan itu memang tidak selalu berbanding lurus dengan derajat akademik ya. Tetapi bagaimana kita terus mengasah supaya kita ya dalam ajaran leluhur kita itu ada saling menghormati. Ya, kita apapun itu kita saling menghormati. Lalu yang kedua guyup atau rukun, makanya forum kerukunan ya, jadi rukun. Dan yang ketiga selaras. Jadi bagaimana dalam sekian perbedaan itu kita bisa selaras gitu. Om Jawa ini selaras ya Mas, selaras, kita bisa selaras. Nah, terus yang tadi kedewasaan yang kedua saya sebut sebagai solidaritas. Ya seperti ini. Ini kalau kita tidak punya solidaritas, kemudian tidak punya kedewasaan, ngapain? Kok nasrul ya barang meluangkan waktu. Ya. Untuk datang. Iya. Itu kalau enggak. Ya itu yang saya sebut dengan restorasi beragama. Dan yang ketiga yang biasa saya sebut dengan integritas ya. Kita kalau udah punya integritas kan angel juga kan. Jadi kalau yang begini-begini kan Mas Din juga alhamdulillah bisa menangi ya beberapa teman yang beragam. Nah itu sih. Itu pun saya bertanya pengalaman pribadi Mas, Kang Taslim ya. Dengan bergaul dengan berbagai lintas agama, terus kadang foto bersama, kelihatan sangat dekat. Kadang menimbulkan salah tafsir nggak dari orang-orang dekat Taslim, dari keluarga Taslim. Oh pasti. Bahkan ada yang ngomong begini ketika saya berjibaku dengan Monsignor itu Pak Uskup misalnya. Tadi dengan Bante Tatamano Mahatera. Apalagi saya kalau setiap ketemu Bante itu saya selalu menyampaikan Namo Buddhaya. Kan? Kalau saya ketemu Romo, berkah dalam Romo Katolik. Kalau teman-teman saya yang Kristen, jadi tidak hanya soal foto, bahkan soal narasi, soal pergaulan, mengucapkan salam. Saya banyak yang mengklaim kita Taslim orang pada cetok gimana? Tapi kan Taslim sendiri kan yakin bahwa akidah yang dalam itu nggak tergabung dengan justru saya semakin dekat dengan kawan-kawan yang berbeda agama dengan saya, berbeda pilihan madhab dengan saya. Rasanya saya semakin menemukan sesuatu yang ada mutiara di situ. Coba bagaimana dalam sisi kemanusiaan, dalam sisi keadilan, dalam sisi toleransi kami membangun toleransi itu tidak hanya basa-basi. Toleransi aktif itu memang tetap ada batasnya, tidak sampai pada tukar akidah, tidak sampai sama, tapi ketika saya menyampaikan dengan teman-teman yang Konghucu itu Tongtien misalnya dalam kebajikan itu,
saya tetap merasa bahwa syahadat saya tetap itu yang saya yakini. Dan teman-teman, mohon maaf ini, teman-teman yang misalnya hari ini kita ada di Wihara Tanah Putih, Masya Allah luar biasa. Tadi Mas Dian juga sekilas menyaksikan bahwa oh ternyata saudara saya yang Muslim itu begitu ya, berbaik-baik dengan saya, sehingga intinya tidak hanya saling curiga, tapi ternyata ya bahasa kemanusiaan itu sangat muncul. Kan nasihat Gus Dur juga begitu. Oh iya, saya ini Mas ya, hanya apa? Ning cara bahasa Kendari itu nikah telapakane Gus Dur kan. Oh Gus Dur melakukan apa? Berarti Kang Taslim, saya paham lah Kang Taslim kan memang sejak dulu ya, nanti asli tahu betul kan. PMI gitu kan saya tahu. PM11. Iya. Kang Taslim tentu angkatan kita tuh dulu kan betul-betul menjadi angkatan yang pada saat itu Gus Dur sedang luar biasa dan kita banyak sekali pemikiran kita terpengaruh Gus Dur. Yang saya ingin saya tanyakan, sejauh Kang Taslim ketahui, memang ya betul-betul di kalangan non Muslim di berbagai agama itu Gus Dur penerimaan mereka terhadap Gus luar biasa. Luar biasa. Bahkan ini di Wihara Tanah Putih ini setiap haul Gus Dur itu merayakan. Jadi ya. Bentuknya apa perayaan? Maksud tahlilan enggak? Oh, ada tahlilannya. Ya, justru ada tahlilan. Ya ada. Jadi justru tahlilan ya. Kawan-kawan para pimpinan Wihara Tanah Putih ikut berdoa sesuai dengan kami dipersilahkan, silakan untuk tahlilan. Jadi tidak ada yang mengatakan kita ya? Ini ya kadang-kadang masih orang cetoy. Ya orang cetol karena tidak mau dekat. Saya semakin dekat semakin cetol gitu kan. Tidak hanya di sini, di pastoran tadi ada Romo Budi ya, Romo Alis Budi. Di pastoran juga haul Gus Dur di situ. Baru saja. Ini sama ada tahlilannya juga. Ada tahlilannya. Dan kalau sudah seperti itu menjadi ternyata lapangan gitu ya, enggak apa gitu Mbak. Belum lama di gereja Kristen juga tahlilan di situ. Ada yang tahlilan ya teman-teman yang teman-teman Kristen yang itu berdoa dengan caranya mereka sendiri. Mereka kan doa di dalam. Apa kira-kira kalau cerita-cerita mereka yang paling mengesan dari Gus Dur sehingga mereka memberikan apresiasi yang begitu besar terhadap Gus Dur? Ya, satu soal kesetaraan, ya kan. Dialog yang dibangun Gus Dur itu tidak dialog yang saling menyudutkan, tapi bagaimana dialog yang saling belajar. Nah itu yang saya ikuti, saling belajar. Ya, jadi Mas Jen, saya kesini ke Wihara Tanah Putih ini kan kita tidak ingin menghakimi, ya kan, apa mendiskreditkan, tidak ada. Kita saling belajar. Ada apa ini? Oh, ulang tahun. Oh, ada makan-makan. Makan itu saya sering sebut inilah diplomasi kuliner. Nah, tapi nggak usah banyak ngomong, pokoknya nggak usah banyak ngomong. Mangan itu sudah jadi. Ada unsur silaturahmi. Di sini juga ada. Nggak usah dibahasakan. Kebangsaan. Nggak usah dibahasakan. Tapi dengan tindakan itu sudah silaturahmi. Ini menarik. Dan Gus Dur bisa seperti itu. Gus Dur bisa begitu dan penerimaan mereka luar biasa. Jadi tidak hanya basa-basi. Sampai hari ini teman-teman non-Muslim itu yang Kristen, yang Katolik, bukan yang Konghucu enggak. Konghucu itu kan memang mendapatkan hadiah itu. Yang lain juga sama. Yang lain juga sama. Di sini Wihara Tanah Putih, di pastoran Katolik, di gereja Kristen, di kelenteng Tibio Ambarawa. Di kelenteng keren lagi itu. Jadi ya, kita ke situ jadi bisa mengerti ternyata ada namanya tahlilan versi Konghucu. Namanya sembahyangan King Hoping. King Hoping itu mendoakan para leluhur yang sudah mendahului. Dan kodok karo itu kan? Wah ini yang ucap Konghucu saya pikir. Terus ini kan Taslim begini, tadi untuk level elit, saya pikir memang sudah lebih gampang. Karena dialog itu kan dia tadi butuh kedewasaan, itu kan yang elit. Kalau sepanjang yang Kang Taslim ketahui, oke elitnya duduk. Tapi kan kenyataan kelihatannya di bawah tidak semudah itu. Gimana? Ini menarik ini yang sering ditanyakan banyak orang atau bahkan di di stigma FAUB itu kan elitis. Itu tokoh-tokoh itu kan enggak benar juga. Saya nih yang ketua FAUB provinsi
bahkan sekjen ya, asosiasi. Nggak tanggung-tanggung Mas, saya turun ke Pak RT loh. Baru saja kemarin yang di Juwana itu banjir kan. Saya juga turun di situ. Ada ibu-ibu di kampung yang kebetulan ada wihara juga di Juwana itu, di wiharanya Bante Catamano juga di wihara itu, ibu-ibu desa masak di situ, bikin dapur umum. Saya masuk ke dapur, saya mendengar obrolan ibu-ibu sendiri itu, ada yang Buddha, ada yang Islam, masak. Dan saya kan mancing-mancing kan. Seandainya saya punya TV kayak Mas ini tuh saya shoot yang bagus. Saya tanya, Bu, ini masakan untuk ya umat Buddha. Oh betul Pak, ini untuk semua. Itu kan berarti kalau yang elit kita hari ini kampanye skenario moderasi beragama di grassroots itu, kalau kita mau dengar, dan makanya orang kan biasanya hanya ngomong dari jauh, tidak turun. Saya ini walaupun pengurus provinsi dan beberapa provinsi lain, tapi ke grassroots kami juga ingin mendengar gitu. Intinya Kang Taslim meyakini bahwa secara umum seperti itu. Kalau toh ada yang percikan-percikan kecil itu tetap minoritas ya. Iya, itu pasti. Artinya tetap kita sebagai bangsa ini secara umum masih bisa saling mengasihi, saling bergaul dengan baik. Banyak ya. Kalau sekarang kita di indikator moderasi beragama yang keempat itu ada akomodatif terhadap local wisdom. Loh, yang namanya local wisdom ternyata tidak omong kosong. Di daerah yang paling Mas Henta kasih tahu, saya ini turun ke daerah, tidak hanya di kabupaten, masuk ke desa. Namanya Desa Perigi, Kecamatan Kedunjati, Kabupaten Grobogan apa Purwodadi itu. Di situ komunitas umat Buddha dan umat Islam itu seimbang. Seimbang, 50-50 lah gitu. Di kampung yang namanya desa. Loh ini kan udah elit, ini kan grassroots kan? Grassroots ya. Saya datang ke sana, wah ternyata paguyuban itu, kerukunan itu tidak teori yang kita ngobrolkan di kelas, tapi sudah benar-benar menyatu dengan denyutnya di teman-teman di kampung itu. Ada yang namanya, ini yang disebut local wisdom itu ada namanya. Kalau kita kan diskusi sakban ya, kemarin itu diskusi sakban. Nah, diskusi sakban di situ tidak dikemas dengan, ini upacara diskusi sakban. Tapi antara Buddha dan Hindu, antara Islam dan Buddha itu sepakat bikin event namanya Punggah. Punggah itu suka mengunggah. Nah, malaikat sedang lapor kepada Allah, ini Taslim, rapote ya, apa-apa gitu, kayak gitulah. Itu namanya punggahan. Loh ternyata di tradisi Buddha ada. Ya wes saiki nek ngono ndak usah nesus apa punggahan. Nah itu menarik. Nah, kerukunan itu tidak hanya diucapkan tapi sampai begini. Karena ini Saban, maka yang menyediakan UGM-nya taruhlah berkata nih. Itu yang Islam. Satu orang Islam bikin dua. Nah, nanti yang teman-teman Buddha ini tidak usah bawa. Nanti dikasih satu oleh yang Islam. Nah setelah itu tahlilan Mas. Tahlilan. Terus kok urut-urutan tahlilan? Tahlilan. Habis tahlilan makan bareng. Ya. Nah teman-teman yang Buddha pokoknya urun dungone versi Buddha. Sabe sata bawandu sukti kata ya gitu kan. Nah, itu regengnya, makanya yang tadi disebut solidaritas itu sebenarnya tidak omong kosong. Di grassroots itu ada. Dan itu kekayaan kita loh. Ya memang kalau banyak orang kan menyimpulkan memang dengan pendekatan Buddha itu lebih gampang kita untuk bersama, duduk bersama. Betul. Yang kadang ceker-cekeran itu kan ya biasanya bagian politik itu. Iya. Budaya kuliner ya, budaya silaturahmi itu kan keren. Dan ini saya pastikan karena saya harus turun, saya harus menyaksikan cara biasanya penelitian ini. Saya harus melihat yang empirik sensual, tidak katanya gitu kan. Nah, biasanya yang ngomong, ini ada, sampean sudah turun belum? Sudah bergaul dengan mereka belum? Jangan mengucapkan selamat Natal, nanti jadi kafir. Anda sudah dengar belum dari hati-hati mereka? Gini kan Taslim ya, saya paham betul perjuangan yang selama ini dilakukan oleh Kang Taslim. Memang
faktanya kan kita di Indonesia itu nggak bisa hanya satu agama. Memang nenek moyang kita dulu ketika kita belum merdeka ya mereka sama-sama berjuang untuk memerdekakan sehingga para pendiri bangsa ini sepakat untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, tapi itu kan karena memang sejarah seperti itu. Nah, sekarang ini memang kenyataannya kita tidak bisa hanya satu agama dan Kang Taslim mencoba merawat itu lah dengan FKUB itu. Ini mendekati pemilu. Tadi kan sudah disinggung sedikit bahwa pemilu itu kadang ada orang yang sebenarnya kepentingan politik, bahasa sekarang mungkin politik identitas untuk memberikan pembatasan sehingga agar tidak, dan itu kan memang kurang baik dalam konteks kan. Nah, Kang Taslim harusnya bagaimana menghadapi pemilu ini supaya umat tetap jangan sampai terpecah-pecah karena hanya berbeda keyakinan. Padahal kita kalau di NU itu kan ada ukhuwah watoniyah, itu maksudnya ukhuwah insaniyah itu kan harus dipegang ya. Selain kita juga ukhuwah islamiyah, watoniyah dan insaniyah itu juga. Untuk Kang Taslim harusnya gimana? Terutama elit dulu, elitnya harus bagaimana? Karena bagaimanapun kalau saya melihat itu kan lebih banyak ke elit yang provokasi. Kalau lapisan bawah tadi kan nggak terlalu lemah. Untuk Kang Taslim gimana? Harusnya bagaimana? Harapanlah paling tidak harapan. Ya, jadi begini ya, saya mau cerita elit dulu ya. Elit dalam arti begini. Kami Pak di awal bulan yang lalu itu diundang oleh Kemendagri. Jadi ada rapat koordinasi Pemda dan FKUB seluruh Indonesia. Nah ini kan elit lah ya. Jadi pemerintah, FKUB provinsi, kabupaten, ini anggota saja ini elit. Oke. Jadi di Tangerang di Hotel Novotel pekan lalu itu kami menyamakan persepsi bahwa agama harus clear, tidak boleh dimanfaatkan oleh tidak boleh komoditi ya, tidak dijadikan komoditas politik. Agama harus tetap dikembalikan pada marwahnya sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Wah, ini Gusman banget itu. Tapi nah itu yang kita sepakati. Rumah ibadah, masjid, wihara, kelenteng dan lain-lain, gereja tidak boleh dijadikan tempat untuk kampanye atau membicarakan hal ehwal politik praktis ya. Ini clear, jadi kita teman-teman se-Indonesia kemarin sepakat. Lalu kita turun ke bawah, beberapa 3 hari yang lalu kami di Magelang, ya masih elit nih, tapi di kabupaten, di kota Magelang. Jadi ada kami bersama ngobrol bareng gitu ya, kerukunan umat beragama menyikapi pemilu yang akan datang. Jadi ada Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Kakanwil Kemenag, saya dan kawan-kawan bersepakat di Kota Magelang dan tentu saja di seluruh Jawa Tengah. Harapan kita itu sepakat bahwa bagaimana agama tidak dimanfaatkan untuk komoditi politik. Nah, maka tadi ke bawah, ke grassroots, kita juga justru begini Mas. Ketika kita ngobrol bersama teman-teman sambil masak untuk banjir dan mereka sebenarnya clear. Jadi di ruang, di tempat ibadah dan lain sebagainya itu justru ngomong kemanusiaan, tidak ngomong enak ya, tidak tentang action tentang kemanusiaan. Saya tidur kemana-mana juga tidak harus di hotel, tidur di wihara, tidur di gereja. Yang jelas rasa bayar. Dan itu kita mau pantut sejak kuliah sampai Jadi kalau saya sekarang fase Om Swastiastu, Namo Buddhaya, berkah dalam, baik tongtien, salam kebajikan, macam-macam itu. Akhirnya kita ketemu di titik yang namanya presisi kemanusiaan kita ini sangat kental gitu. Dan tadi ungkapan-ungkapan yang natural dari ibu-ibu tokoh-tokoh Buddha di sini. Aduh, ini suatu kehormatan Pak Taslim. Mas Yen dengar sendiri kan. Nah, artinya sekalipun mungkin saya tidak dianggap mewakili siapa-siapa, tapi beliau melihat saya kan tetap Muslim. Oh ternyata bisa begini. Kalau saya juga sebaliknya, saya menyampaikan
yang ringan-ringan aja. Islam itu oh begitu Sobat Anda, oh saya kira Islam itu yang dar-dar itu itu kasus, biasanya itu tidak banyak, saya bilang begitu. Nah ini kan ya tolonglah kawan-kawan tidak kemudian menuduh saya mau ganti imam. Tidak semudah itu. Saya percaya. Tidak semudah itu loh. Saya fasih ngomong nak mutasa bhagavato arahato sammo sambuddhassa namo buddhaya. Itu ya fasih. Nah tapi kan saya tidak tukar imam juga. Karena itu. Berarti nak Jawa Tengah kondisi Jawa Tengah. Insya Karena Allah. ada beberapa daerah lain yang kelihatan kok masih sering nampak narasi-narasi yang tegang gitu. Insya Allah. Alhamdulillah begini, kami ini kan membantu gubernur ya di provinsi itu kan membantu gubernur, kawan-kawan yang di kabupaten kota membantu bupati wali kota bagaimana merawat kerukunan umat beragama ini. Saya tahu kita ini penjaga perbatasan, ya kan? Iya. Bagaimanapun yang namanya gesekan Islam Kristen Islam itu ada. Iya, namanya beda. Iya, namanya beda. Nah, jangankan betul gesekan Islam jelas, Islam sama Islam. Gesekan teman kita yang Konghucu itu kan umatnya sedikit. Itu ya ada gesekan. Di Buddha juga begitu. Cuma kalau gesekan kalau ada ulinya kan Nah makanya berarti kalau nggak ada yang melicinkan itu. Maka saya kan saya kan selalu cukup ini, Bu, gimana ya kalau tokoh-tokoh itu integritas kita bagaimana kita jadi perekat bukan penyekat. Iya. Kita merangkul bukan memukul. Iya. Jadi merekatkan aja. Makanya nama saya itu ya benar taslim, tempat lem itu lem. Jadi saya kemana-mana bawa lem. Oh ini gegeran. Taslim. Jadi namanya taslim. Dulu kan ada putus sahlannya. Putus sahlan. Sahlan itu mbak sahlan. Sahlan itu mbah saya sebenarnya. Itu mbak sahlan. Kayak gaya keren ya. Kayak keren ya. Saling putus sahlan. Tapi di KTP nggak pakai itu ya. Enggak. Itu nama gaul lah ya. Oke, Taslim kelihatannya sudah cukup. Kita sudah cukup panjang kita berbicara. Kang Taslim sekarang aktivitasnya selain di FKUP, kalau nggak salah ngajar ya di Ya, saya alhamdulillah masih tercatat sebagai dosen tetap Unwahas Universitas Wahid Semarang. Itu Unwahas itu salah satu perguruan tinggi yang dikelola teman-teman NU di Semarang, termasuk baru perkembangannya luar biasa. Saya masih kemarin saya dari Medan yang ketemu Pak Prof. Mudakir itu cerita banyak katanya berbeli tanah di Gunung Pati berapa hektar. Ya kita sudah punya lapangan sepak bola sekarang. Ya itu luar biasa. Jadi itu perguruan tinggi yang dikelola oleh teman-teman NU, belum lama juga, waktunya berapa? Tahun berapa? Ya itu aja kalau dari tahun 2000 lah. Ya. Sampai sekarang kan baru 23 tahun. 23 tahun ya. 32? Oh ya, ada 30 kan? Belum. Saya masih ingat tahun 2020 tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu saya masih hijau putih alang-alang itu. Nah, Babat Alas sama Prof. Mendakir. Oh, berarti ya 23 tahun. 23 tahun. Tapi saya melihat tetap di antara perguruan tinggi bela NU itu Unwahas termasuk salah satu yang sudah kelihatan bagus ya. Ya, kita syukurilah. Dan Kang Taslim bagian yang ada di dalamnya. Ya, bagian ngangkat kursi lah. Ya, semoga itu terus berkembang lah. Oke, Kang Taslim, saya terima kasih sekali atas waktu, atas kesempatan, dan alhamdulillah kita itu meskipun lama silaturahmi kita masih baik, dan kita masih bisa guyon sejak dulu. Ya ini penting karena gini, dialog agama itu tidak jangan diperbanyak gegerannya, tapi gergerannya. Biasanya NU paling ahli. NU kalau bicara gergeran terus kayaknya nggak mungkin duduk terus lama kok nggak hujan nggak mungkin. Itu tadi ibu-ibu yang udah itu jadi kangen saya itu. Wah ini gergerannya malah jadi kangen nih ya. Gitu. Terima kasih Kang Taslim. Oke. Demikian pemirsa N3 TV tadi pembicaraan saya dengan Kang Taslim Putus Sahlan. Dulu kakak senior saya di kampus IAIN Wali Songo, sekarang menjadi ketua FKUP Jawa Tengah dan juga dosen di Unwahas Semarang. Semoga apa yang kita bahas tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan memberikan perspektif, memberikan inspirasi bagi kita untuk terus merawat persaudaraan, pertemanan dengan
meskipun kita dalam keyakinan kita mungkin beda. Itu Bang Rasulullah ya. Seperti itu ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.